Assalamualaikum anak-anak. Semoga kalian semua sehat dan semangat belajar pada hari ini. Anak-anak, pelajaran kita pada hari ini adalah pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila. KD yang akan kita pelajari adalah memberikan contoh pelaksanaan nilai-nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat memberikan contoh pelaksanaan nilai-nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak-anak, mari kita ulang kembali bunyi Pancasila beserta lambangnya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Anak-anak, mari kita lanjutkan dengan nilai-nilai pengamalan Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Di dalam Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama dan meyakini akan adanya Tuhan. Dengan keyakinan tersebut, maka secara langsung harus bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agama oleh setiap pemeluknya. Dengan kata lain, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Implementasi nilai ketuhanan adalah sebagai berikut. Percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Dua, nilai kemanusiaan. Di dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai kemanusiaan. Dan makna dari nilai kemanusiaan tersebut adalah pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain atau sesama manusia, saling tolong-menolong, dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Implementasi nilai kemanusiaan adalah sebagai berikut. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk dan saling menghargai adanya perbedaan tersebut, bersikap jujur dan saling bekerja sama. Melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama sebagai manusia yang beradab. Tiga, nilai persatuan. Untuk sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, terdapat nilai persatuan yang memiliki makna, walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa, persatuan haruslah tetap dijunjung dengan tidak saling membeda-bedakan, apalagi sampai terjadi perpecahan. Dalam nilai persatuan juga terkandung nilai patriotisme dan cinta tanah air, di mana setiap rakyat Indonesia haruslah bersatu dan rela berkorban demi tanah air tercinta. Implementasi nilai persatuan adalah sebagai berikut. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa dan negara, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, dan agama sehingga dapat terjadinya persatuan. 4. Nilai kerakyatan. Dalam sila keempat Pancasila
Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana nilai yang terkandung dalam sila ini adalah nilai kerakyatan yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap rakyat berhak memilih perwakilan mereka. Setiap rakyat memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, dan musyawarah serta gotong royong merupakan nilai yang terkandung dalam sila keempat. Implementasi nilai kerakyatan adalah sebagai berikut: mengutamakan kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Keputusan musyawarah yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. 5. Nilai keadilan. Terakhir, untuk sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana di dalamnya terkandung nilai keadilan, yang berarti keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan hak dalam berbagai hal yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang, dan sikap saling menghormati orang lain agar dapat tercapainya keadilan. Implementasi nilai keadilan adalah sebagai berikut: berbuat luhur dan saling membantu dan gotong royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Lalu, apakah nilai-nilai di atas sudah kita terapkan dalam kehidupan masa kini? Dalam masa sekarang ini, nilai dari 5 sila Pancasila bisa dibilang mulai luntur akibat terkena globalisasi, terutama bagi kaum-kaum muda. Mereka mulai meninggalkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak hanya remaja, bahkan para pejabat negara pun demikian. Banyak pejabat negara yang terlilit kasus korupsi. Anak-anak, kita akan lanjut dengan hal-hal atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Perbuatan yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila yaitu membeda-bedakan orang yang berbeda agama dengan kita, memusuhi orang yang berbeda agama, memaksa orang berpindah agama. Perbuatan yang bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu melanggar hak asasi manusia, tidak mau membantu korban bencana alam, masa bodoh terhadap orang yang mengalami musibah, melakukan penindasan terhadap orang lain, berbuat semena-mena terhadap orang lain, memusuhi bangsa lain. Perbuatan yang bertentangan dengan sila ketiga Pancasila adalah mengadu domba sesama teman, membuat keributan antar golongan, suka menuduh kelompok lain, menyebarkan berita yang tidak benar, membuat suasana saling mencurigai, tidak bangga sebagai bangsa Indonesia, tidak mau berkorban untuk kepentingan negara. Perbuatan yang bertentangan dengan sila keempat Pancasila yaitu memaksakan kehendak dalam musyawarah, tidak mau bermusyawarah, tidak menghargai pendapat orang lain, menolak hadir saat diundang rapat, bersikap tidak adil saat bermusyawarah, menolak hasil musyawarah. Perbuatan yang bertentangan dengan sila kelima Pancasila yaitu menciderai hak-hak orang lain dengan ribut di jam istirahat, merusak fasilitas umum dan lain-lain, bersikap semena-mena dan tidak adil pada orang lain, tidak suka bergotong royong, tidak mau bekerja bakti bersama-sama, boros, suka menghamburkan uang, pemalas, tidak menghargai karya atau hasil kerja orang lain. Sekarang, tasinya.
Di antaranya yaitu mempelajari dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah dan tokoh masyarakat bisa dijadikan teladan dengan sifat arif dan bijaksananya. Menyaring budaya barat dengan bijaksana. Pendidikan Pancasila diajarkan sejak dini agar nantinya generasi muda Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan lebih baik, meningkatkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada anak masa sekarang, menghindarkan diri dari suatu pergaulan bebas. Anak dididik dengan bantuan orang tua dan lingkungan sekitar, menciptakan lingkungan sekitar yang sehat dan positif, memberi wawasan luas terhadap generasi milenial dan pendidikan Pancasila. Terima kasih, sampai jumpa kembali.